Istri diperkosa oleh banyak orang. Dan sang suami datang ke tempat tidur seolah-olah dia tidak bisa melihat, menemukan istrinya berdasarkan sentuhan. Ternyata ini adalah pasangan pengantin baru yang buta. 2 jam yang lalu, suami meninggalkan rumah untuk pergi bekerja. Istri kembali dari belanja bahan makanan. Baru saja sampai di pintu, kedua gangster itu menutup mulutnya, mengikatnya ke tempat tidur memperkosanya. Dan suami yang pulang kerja tidak menemukan istrinya. Dan baru menemukannya di atas kasur dengan cara menyentuh. Istri telah diikat oleh orang ke tempat tidur. Badannya hanya ditutupi dengan selimut tipis. Tapi tragedi kemanusiaan seperti ini, di mata polisi India, malah adalah masalah yang sangat kecil. Terlebih lagi, salah satu pemerkosa, ia adalah adik dari anggota parlemen lokal yang berkuasa. Dan tokoh utama pria kita, Andi, saat ini sedang duduk sendirian di kantor polisi dan kewalahan. Dan polisi yang menyelidik telah menerima telepon dari anggota parlemen. Polisi yang langsung disuap, berpura-pura membawa mereka berdua ke rumah sakit untuk mengumpulkan bukti. Tapi tidak menyangka adalah membawa mereka ke sebuah gudang. Meskipun Andi terus memprotes, tapi mereka masih ditahan secara ilegal selama 24 jam. Karena mengekstraksi bukti dari istrinya. Waktu utamanya adalah dalam 24 jam. Hari berikutnya, setelah mereka dibebaskan, dibuang lagi ke laut. Hujan deras dan air laut membasahi tubuh istrinya. Benar saja, ketika mereka sampai di rumah sakit, kata dokter sudah lewat dari 30 jam. Sekarang sudah tidak bisa mengekstrasi bukti diperkosa apapun lagi. Ketika mereka kembali ke kantor polisi, tidak hanya tidak mendapatkan dukungan, dan juga diejek oleh polisi, mengatakan mereka membuat lelucon ini untuk menipu uang. Andi mengaum dengan marah di sana. Dan sang istri tidak tahan dengan penghinaan dan berkata sambil menangis dia ingin pulang. Setelah pulang ke rumah, istrinya mengajukan cerai. Karena dia tidak ingin suaminya malu karena dia. Istri yang berempati memberitahu Andi, kita pernah memiliki kenangan itu sudah cukup. Andi yang bingung tidak tahu harus berkata apa. Pekerjaan dubbing keesokan harinya juga tidak dalam keadaan akan menangis jika terpikir penghinaan yang diderita oleh istrinya. Sepulang kerja, berpikir untuk meminta maaf kepada istrinya lalu melanjutkan kehidupan. Tapi setelah berteriak lama, di rumah tidak ada seorang pun yang menjawab. Andi mengira istrinya tidak ada di rumah. Tapi tiba-tiba punggungnya tertabrak sesuatu. Ketika dia menyentuhnya, ternyata adalah kaki istrinya tergantung di udara. Tak terduga, akhirnya sang istri masih tidak tahan dihina dan memilih bunuh diri. Di pemakaman, Andi mengenang saat-saat indah bersama istrinya. Hatinya sangat sakit. Dan pria yang muncul di depannya ini adalah abang anggota parlemen penjahat itu. Anggota parlemen memperingatkan Andi agar tidak melampaui batas. Dia tidak bisa mengganggu orang-orang di sisinya. Dan juga menghina istrinya yang sudah meninggal. Mengatakan Andi sudah mendapatkan malam pertama istrinya. Adiknya hanyalah pendatang baru. Juga mengatakan istri Andi, mengapa tidak langsung bunuh diri saat pertama kali dihina? Harus menunggu sampai kedua kalinya. Apa yang dimaksud dengan kedua kali? Andi tiba-tiba teringat catatan bunuh diri istrinya. Ketika dia sampai di rumah dan menemukan catatan bunuh diri istrinya, dia hancur. Ternyata penjahat itu tidak hanya memperkosa istrinya 1 kali saja. Keesokan harinya mereka datang ke rumah lagi. Dan juga mengatakan bahwa mereka sekarang adalah tetangga dan setiap hari akan datang menjaganya. Dan sang istri terpikir bahwa dia dan suaminya sama-sama adalah orang buta. Apa yang bisa dilakukan? Ternyata inilah alasan sebenarnya sang istri memutuskan untuk gantung diri. Andi benar-benar marah. Meskipun orang buta itu lemah, tapi sebagai suami akan menjadi kuat. Mulai dari sekarang, Andi ingin membalaskan dendam istrinya dengan caranya sendiri.